Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Semester Minggu dimana saudara berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehat walafiat dan penuh berkah. Hari ini studio 23 Semester Minggu Expian kedatangan tamu istimewa, anak muda milenial yang ke Expian membawa visi misi untuk waktu depan. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, sahabat Minggu, saya Medi. Semoga yang melihat sehat selalu. Alhamdulillah. Kata-kata hari ini Pak Medi. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa menjadi mungkin. Pertanyaan dengan dua pilihan yang harus dijawab cepat. Pertanian atau infrastruktur? Infrastruktur. Kenapa? Ya, sebenarnya dua-duanya itu penting. Ya. Pertanian sama infrastruktur. Karena masalah pertanian ini hampir mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten ini malah negaranya adalah petani. Tapi kan kita tahu masalah yang paling utama di Kabupaten ini ya infrastruktur. Bukan cuma di Subihan, dan di kecamatan-kecamatan lain pun punya masalah infrastruktur. Jadi sebetulnya keduanya ini saling menunjang, karena kalau infrastrukturnya baik, ya harapan kita ini ada kemudahan dalam mengeluarkan hasil pertanian yang ada di tiap kecamatan lah. Jadi harapan kita ke depan, insya Allah kalau diamanahkan jadi bupati, kita pengen infrastruktur ini yang paling kita perjuangkan ke depan. Mudah-mudahan dengan infrastruktur yang baik, semuanya terkoneksi, semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Lanjut perbincangan sampai di pembukaan ya. Expian, kalau kita menyebut Expian itu samalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Di Expian ini beberapa kali viral. Para netizen membicarakan Expian, warga pun membicarakan Expian. Kalau saya menyebut Expian itu sudah 40 tahun lebih, tetapi jalan utama ya, atau wajah kota kecamatan itu kan masih jalan tanah. Terus kemudian saya melihat, karena saya warga Expian, sedikit banyak saya memahami bagaimana kondisi Expian, baik di musim kemarau dengan bagi debu kemana-mana, dan musim penghujan itu jalan utama jadi pegangan hidup. Saya lebih melihat dari sisi humanitas. Ketika anak sekolah itu mau berangkat sekolah, itu menjadi perhatian serius, karena dia untuk sampai ke sekolah itu harus lewat jalan alternatif atau pematang sawah atau lewat semak-semak dan sebagainya. Itu juga guru-guru kami memperhatikan, kami melihat juga hal yang sama. Pertanyaannya, jika Anda nantinya terpilih menjadi bupati, langkah konkret apa yang akan Anda lakukan? Jadi tadi masalah infrastruktur, masalah pendidikan, ini kebutuhan dasar yang memang harus pemerintah itu harus hadir. Jadi kita tahu bahwa di jalan yang saat ini sedang saya nikmati ini, jalan kecamatan Erlujian ini yang memang masih boleh kita kategorikan belum baik, yang ini yang harus kita utamakan ke depan. Karena kalau jalan kita ini baik dan layak untuk dilewati, kita tahu bahwa ketika semuanya jalan ini baik, tentulah segala aktivitas itu menjadi lebih lancar, termasuk anak-anak yang mau sekolah tadi. Jadi ini yang kita harapkan ke depan, bahwa infrastruktur ini menjadi penting, tapi tidak terlalu penting juga masalah pendidikan. Kita ingin juga sebagai masyarakat yang ada di daerah pemilihan ini seluruhnya menjadi pendidikan. Bahwa kita tahu berdasarkan data yang kita punya, yang paling tinggi kita ini tamat SMP. Yang tamat SMA, SMK ataupun kuliah ini berbanding agak jauh antara tamat SD dan SMP.
yang ini yang harus kita berikan terobosan misalnya dengan membuka peluang untuk menyambung melalui makin kemudian juga masalah pendidikan. Jadi kita pengen pendidikan ini adalah pokok yang paling utama karena ini yang bisa mengubah nasib keluarga kita, nasib desa kita, nasib kabupaten kita. Ketika anak-anak generasi penerus ini punya pendidikan yang tinggi, ya harapan kita bahwa mereka nantinya punya ilmu pengetahuan yang ini akan mereka bisa bawa. Nah ini tentu pemerintah harus hadir dalam mengupayakan mendapatkan pendidikan yang layak, bukan cuma fasilitas sekolah yang bagus, tapi juga sumber daya manusianya, guru-gurunya juga harus diperhatikan. Tentulah di sini kan jauh dari ibu kota Kayu tentu harus mendapat perhatian lebih. Nah, ke depan saya punya program yang namanya seragam dan perawatan sekolah gratis. Ini harapan kita bisa mengurangi beban masyarakat yang tidak tahu itu masyarakat mengeluarkan biaya bagi seragam dan perawatan sekolah. Jadi insya Allah selain infrastruktur jalan, kita juga akan berusaha bagaimana meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Oki, masyarakat di seluruh yang punya pendidikan yang tinggi, minimal tamat SMA, dan insya Allah kita juga membantu fasilitasi gurunya dan juga warga masyarakatnya agar semuanya bisa mendapat perhatian. Mana yang harus didahulukan, pendidikan, pertanian, atau infrastruktur? Boleh lah mimpi dulu jadi bupati ya. Kira-kira ini ya jadi tantangan, ini tantangan. Kita harus berpikir ya, jadi 100 hari, 100 hari, ya, nggak pas seperti itu. Ya, semuanya bisa berjalan beriring. Tiga-tiganya bisa berjalan beriring. Oke. Karena kita tahu bahwa dalam pendidikan sudah ada jelaskan tadi. Pendidikan kita jelaskan ada undang-undangnya yang mengatur bahwa APBD itu 10%-nya untuk pendidikan. Kemudian pendidikan 20%, pendidikan itu 20%, untuk kesehatan 10%. Artinya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian ini saya pikir bisa beriringan satu kali jalan, karena kita tahu bahwa pembahasan APBD itu ya sudah bisa lakukan 1 tahun itu 2 kali APBD itu dan APBD perubahan. Tinggal kita ada skala prioritas, misalnya jalan ini tentu tadi sudah saya bahas dengan Pak Dewan, Budiman, dan Pak jalan poros yang ada di kecamatan Katulian ini sekitar kurang lebih 28 km. Artinya kan kita jabatan kita ini 5 tahun. Artinya dalam 100 hari pertama ya kita berusaha untuk mengantarkan itu. Ya, memang belum bisa selesai langsung tuntas. Ya, tapi kita berproses. Insya infrastruktur akan kita lakukan. Ya, itu kan. Tinggal kita menghitung berapa jumlah APBD yang kita miliki yang sanggup APBD kita untuk mengcover jalan yang 9 dari 38 ya pas 7 kilo dulu atau 10 kilo dulu ya kan, itu bisa kita lakukan. Kemudian masalah pendidikan itu tadi saya pengen bahwa pendidikan itu ketika saya jadi terpilih itu semuanya harus berjalan, masyarakat harus bisa menikmati seragam dan perawatan sekolah gratis kita. Pertama kita mendapatkan amanah itu, begitu juga dengan kesehatan dan juga masalah pertanian. Tentu kita akan masuk kategori dari tujuan. Iya, kita di Kabupaten Oki ini nomor 3 terbesar di Sumatera Selatan. Untuk masalah pertanian, untuk pangan terbesar ketiga. Nomor 1-nya untuk timur, nomor 2-nya di Kalimantan, nomor 3-nya di Kabupaten Oki. Ini kan sejalan dengan apa yang menjadi visi misi saya menjadikan Kabupaten Oki ini ya salah satu pangan di Sumatera Selatan. Bahkan kita bisa katakan mudah-mudahan kita bisa menjadi termasuk yang menjadi kelas nasional. Itu pertanian ini harus kita perhatikan dan ya sudah pasti
nggak bisa sendirian. Masalah pertanian lahan kita ini sangat luas sekali. Nah, tentu kita pasti butuh bantuan dari provinsi maupun pusat. Nah, saat ini kan pemerintah sekarang sedang menggalakkan bahwa mereka juga ingin pertanian, apalagi Pak Prabowo concern masalah itu, di mana food estate di kemarin udara. Tentu harapan kita ini kebagian dalam optimalisasi lahan ke depan. Jadi kita harus bikin pola baik tentang optimalisasi lahan yang kita punya. Kalau sekarang saya baru satu kali dalam 1 tahun, kemudian kita pengen bahwa mekanisasi itu terjadi di Kabupaten Oin, semuanya memakai mesin. Sekarang kerja listrik sudah masuk sawah, sudah lagi masuk desa, gitu kan. Tentu ini banyak kemudahan yang akan kita dapat. Tentu kemudahan ini ya harus kita jemput dengan jaringan yang kita miliki. Harapan kita bahwa kita bisa minta bantuan dengan pemerintah pusat ke depan. Karena kita punya jalan yang itu karena didukung oleh partai-partai yang saat ini sedang berkuasa. Partainya Pak Prabowo. Saya tulis sejarah sungai. Jadi saya bagian dari sejarah sungai. Nah, mungkin kalau generasi sekarang nggak bisa menulis ini karena dia harus masuk dalam sejarah. Jadi saya tulis untuk refleksi. Menulis sendiri. Ya, itu refleksi perjalanan sungai dari tahun